Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Hindarto, juga Bapak dan Ibu sekalian. Perkenankan pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, Kawi Arso, kemudian Dian Suswira dan Nisa Aina Fauziah, untuk menyampaikan tugas ujian akhir semester tentang peristiwa perpindahan. Review paper kali ini, judul yang kami ambil adalah Impact of Rheological Properties of Mashed Potatoes on 3D Printing. Sekilas tentang rheologi. Jadi rheologi adalah berasal dari bahasa Yunani, rheo artinya mengalir, dan logos artinya ilmu. Jadi secara harfiah bahwa rheologi merupakan aliran zat cair atau perubahan bentuk atau deformasi suatu zat di bawah tekanan. Ini adalah detail jurnal yang kami review, diambil dari jurnal Elsevier, Journal of Food Engineering, dengan judul asli Impact of Rheological Properties of Mashed Potatoes on 3D Printing, dengan autor Liu Zi dan kawan-kawan. Next. Bicara dampak sifat rheologi terhadap kentang tumbuk pada pencetakan 3 dimensi, sekilas bahwa pencetakan 3 dimensi merupakan suatu teknologi yang bekerja berdasarkan prinsip aditif melalui pengendapan material lapis demi lapis. Ini menurut Good et al. Atau dikenal sebagai pembuatan lapisan aditif pada fabrikasi bentuk bebas atau prototipe cepat. Teknologi ini memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan proses konvensional, seperti hemat waktu, prosesnya sederhana, dan juga kustomisasi potensi makanan yang dicetak. Jauh sebelum pencetakan 3 dimensi, kita kenal pencetakan konvensional dengan menggunakan bentukan dari plastik, kemudian untuk makanan, daging, dan adonan, serta juga dari logam. Tadi sudah disebutkan di depan bahwa keunggulan dari pencetakan 3 dimensi ini, di samping prosesnya sederhana, hemat waktu, juga potensial untuk pencetakan makanan. Hal penting di dalam rheologi ini adalah viskositas. Karena dengan rheologi ini harus cukup rendah agar dapat keluar nozzle, kemudian harus cukup tinggi agar dapat mempertahankan bentuk. Adapun tujuan dari 3D, yang pertama, rheologi dengan adonan, yaitu untuk menyelidiki sifat rheologi kentang tumbuk atau mashed potatoes dengan penambahan konsentrasi tepung kentang yang berbeda. Dan yang kedua, tujuannya rheologi dengan 3D printer untuk mengkorelasikan sifat rheologi dari campuran bahan tersebut dengan perilaku pencetakan 3D menggunakan extruder tipe printer 3 dimensi. Adapun alat dan bahan serta cara kerja yang dilakukan dalam jurnal ini terhadap kentang tumbuk pada pencetakan 3 dimensi, yaitu untuk alat ada menggunakan pisau, kemudian kompor untuk mengukus, blender, mangkok stainless steel, plastik food grade, lemari es, dan oven. Sedangkan untuk bahan yang digunakan itu kentang, tresol, dan tepung kentang serta air. Cara kerja yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Di mana pertama kentang itu dicuci, kemudian dipotong menjadi 4 bagian, selanjutnya kemudian dikukus kurang lebih selama 20 menit, lalu kemudian di blender, setelah di blender baru dicampur dengan 15% tresol, setelah dicampur dengan 15% tresol, kemudian dibagi menjadi 4 bagian, lalu ditambahkan dengan tepung kentang dengan konsentrasi yang berbeda-beda, yaitu 0%, 1%, 2%, dan 4%. Keempat,
konsentrasi tersebut masing-masing dimasukkan ke dalam wadah stainless steel, lalu ditutup menggunakan plastik food grade, lalu dikukus kembali dengan suhu 97 derajat Celcius selama 20 menit. Setelah dikukus kembali, lalu didinginkan pada temperatur suhu kamar kurang lebih 30 menit. Selanjutnya didinginkan pada lemari es pada waktu 24 jam. Dan hasil akhir yang diperoleh adonannya yaitu berupa kentang tumbuk dengan struktur gel. Untuk analisa dampak sifat rheologi terhadap kentang tumbuk ini, analisa yang dilakukan yang pertama yaitu dengan menggunakan nuklir magnetic resonance atau lebih dikenal dengan NMR. Yang kedua, rheologi propertiesnya. Yang ketiga, perilaku printer 3D terhadap adonan campuran. Berikut hasil dan pembahasan dari jurnal berikut ini. Untuk analisa yang pertama yaitu menggunakan analisa NMR, di mana analisa NMR ini digunakan untuk mengetahui pengaruh air atau hidrogen terhadap struktur material dan sifat rheologinya. Berdasarkan data gambar 2, bahwa senyawa sinyal NMR pada puncak T23 memiliki persebaran air lebih merata dibandingkan puncak T21 dan T22. Pada puncak T23, intensitas puncak semakin menurun seiring dengan kenaikan konsentrasi tepung kentang. Hal itu disebabkan struktur adonan menjadi lebih padat. Hal ini sejalan juga dengan sifat rheologi yang meningkat baik viskositas, pH, dan modulus elastisitasnya. Kemungkinan pada viskositas tinggi, orientasi molekul air melambat karena hidrogen terikat pada besarnya polimer tepung pati. Selain itu, kemungkinan lain adalah pertukaran kimia antara proton hidroksil pati dan proton air meningkat. Oke. Selanjutnya, analisa yang kedua itu mengenai sifat rheologi terhadap adonan. Seperti yang kita lihat, di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama adalah shear strength, dan gambar yang kedua adalah viskositas. Pada dua gambar ini menunjukkan bahwa campuran tersebut merupakan campuran pseudoplastik atau pendekatan fluida non-Newtonial, di mana viskositasnya dia cenderung menurun, tetapi tegangan gesernya semakin meningkat. Nah, hal tersebut juga sejalan dengan nilai N yang ada di tabel 1, di mana setiap nilai N dia memiliki angka di bawah 1, yang artinya bahwa fluida tersebut atau adonan tersebut merupakan adonan non-Newtonian. Nah, meningkatnya tegangan geser menunjukkan kemampuan mekanik yang lebih kuat dan bentuk retensi yang baik. Namun viskositas pada konsentrasi 4% nanti di bahasan berikutnya, dia terlalu tinggi pada saat 4%, sehingga memiliki kemampuan ekstruksi yang buruk. Untuk selanjutnya, bahasannya mengenai elastik modulus dan viskos modulus. Seperti yang terlihat pada dua grafik, keduanya menunjukkan peningkatan intensitas, di mana peningkatan konsentrasi PS meningkat seiring dengan peningkatan baik elastik modulus maupun viskos modulus. Hal tersebut karena granula pati dia menyerap air dan membengkak selama pemanasan dan akhirnya membentuk struktur yang lebih padat yang disebut dengan viskoelastik. Dan yang terakhir adalah menghubungkan antara si elastik modulus dengan viskos modulus, yang disebut dengan los tangan. Nah, los tangan ini menunjukkan mengenai perilaku material, di mana ketika los tangannya tinggi, dia menunjukkan perilaku material yang cenderung mirip fluida, sedangkan ketika nilai los tangannya rendah, dia menunjukkan material padatan dengan fluiditas yang buruk. Untuk intensitas los tangan, 2% dan 4% tepung kentang, dia lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi yang 0%. Nah, artinya sifat rheologi campuran ini lebih seperti padatan, namun mempunyai fluiditas yang buruk dibandingkan dengan konsentrasi 0%. Sehingga hal ini dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya pemutusan pada proses yang sebelumnya itu optimum pada saat konsentrasi tepung kentang 2%, maka peneliti melanjutkan menggunakan penambahan UBI 1% dengan fungsi untuk membuat warna-warni beragam konstruksi dengan penambahan jenis bubuk sayuran untuk pengembangan produk 3D.
Selanjutnya. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari penelitian atau review jurnal kali ini yang pertama adalah mashed potato atau kentang tumbuk dengan penambahan konsentrasi tepung kentang 2% merupakan kondisi optimum pada pencetakan 3D, menghasilkan ekstrudabilitas bentuk dan retensi yang baik. MP dengan penambahan 2% diperoleh hasil nilai K sebesar 118,44 Pascal, dengan nilai N sebesar 0,63 dan dengan geser sebesar 312,16 Pascal. Sedangkan korelasi yang baik diperoleh pada campuran 2% juga, dengan menunjukkan kemampuan cetak dan retensi bentuk yang baik, dapat bertahan dari waktu ke waktu, dan tekstur permukaan serta resolusinya halus, dengan campuran tegangan geser yang tepat, dan modulus elastisitas yang cukup, mampu menolong lapisan yang diendarkan dan menahan struktur yang tercetak. Bapak dan Ibu, demikian presentasi dari kelompok kami tentang dampak sifat reologi terhadap kentang tumbuk pada pencetakan 3 dimensi. Apabila dalam penyampaian ada sesuatu yang kurang, kami mohon untuk dimaafkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.